Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Ip dari Otomotif TV. Saat ini di depan saya ada sebuah kuda besi dari pabrikan Kawasaki. Ya, Kawasaki W-Series. Di mana Kawasaki W-Series ini memiliki 3 varian, yaitu W800 dengan harga hampir menyentuh 300 jutaan, W250 atau disebut Estrella, harga hampir menyentuh 70 jutaan, dan yang di depan saya ini adalah W175 varian paling ekonomis dengan harga sekitar 30 jutaan saja. W175 ini juga memiliki 3 varian, yaitu W175 TS, yaitu versi trail, W175 Classic, pastinya bergenre klasik, dan yang ini W175 Cafe Racer. Nah, Sobat YouTube, untuk Anda yang ingin motor bergaya retro dengan tahun yang masih muda, sehingga mudah perawatannya, inilah jawabannya. Bagaimana spesifikasi dari motor ini dan bagaimana pula impresinya? Mari kita saksikan. Namun, sebelumnya bagi Anda yang belum subs and like, mohon hentikan sejenak untuk klik tombol subs dan like. Dan juga follow IG kami, Otomot Iip IG. Jangan lupa akun IG kami, Otomot Iip IG. Terima kasih. Baik, ini adalah penampakan keseluruhan dari Kawasaki W175 Cafe Racer. Cover headlamp ini yang membuatnya terlihat genrenya, yaitu Cafe Racer. Warna kuning dengan garis lurus seperti ini membuatnya terlihat sporty. Namun, pada jok ini dengan motif roti tawar seperti ini membuat aura dari motor jadulnya ini terlihat, walaupun ini motor baru. Begitu juga pada speedometer dengan angka-angka yang hurufnya seperti huruf zaman dulu. Lihatlah. Dan indikator yang sangat minim. Dan sepasang spion yang berbentuk bulat. Emblem yang seperti ini dan pelindung paha. Cover headlamp ini saya sangat suka sekali. Pada lingkar ban terlihat velg ini dilingkari dengan warna hitam dengan jari-jari. Motor ini juga sudah menggunakan cakram tentunya. Dengan ban IRC yang motifnya seperti R-King zaman dulu. Hal yang paling saya suka dari motor ini adalah ini dia, karburator. Dan knalpot yang bentuknya sangat jadul. Melengkapi kejadulan dari model motor ini. Coba lihat di bawah jok ini. Tulang-tulangnya yang berbentuk bulat. Membuat aura motor retro ini sangat terlihat. Namun sayangnya tidak ada kickstarter pada motor ini. Baik sobat, untuk Anda yang ingin motor retro, klasik, namun minim perawatan, Kawasaki W175 ini adalah jawaban buat Anda. Anda tidak perlu membuang waktu untuk ke bengkel terus-menerus. Baik, bagaimana dengan impresi motor ini? Yuk kita coba. Baik Sobat YouTube, sambil kita melakukan test drive pada motor ini, saya ingin ungkapkan sedikit spesifikasi dari motor ini, gejala-gejala apa yang sering terjadi, dan apa solusinya. Kapasitas mesin dari motor ini 177 cc dengan daya maksimum 13 horsepower pada 7500 rpm dengan torsi 13,2 Nm. Berat keseluruhan dari motor ini 126 kg. Tentunya di luar dari berat badan saya. Desain dari rangka bodi motor ini cradle semi ganda. Kapasitas bahan bakarnya 13,5 liter dengan aki berukuran 12 volt. Motor ini menggunakan ban IRC yang motifnya sama dengan R-King zaman dulu. Dengan ukuran ban depan 80/100 strip 17 46P. Untuk pengereman di bagian depan sudah menggunakan rem cakram dengan diameter 220 mm.
Sedangkan ukuran ban belakang 100 per 90 strip 17 55P dengan sistem pengereman yang masih teromol. Untuk keluhan yang mungkin saya rasa banyak juga dialami oleh pemilik Kawasaki W175 ini adalah gejala berbet. Gejala berbet ini mengakibatkan terkadang motor sulit dihidupkan saat pagi hari, jadi harus dibantu dengan cara kita narik cuk pada karburator motor ini. Namun untuk mengatasi hal ini, untuk menghilangkan gejala berbet ini, kita ada 3 langkah yang tidak sulit untuk kita lakukan. Pertama adalah ganti mainjet motor ini yang awalnya berukuran 90 lalu ganti dengan ukuran 100. Kalau Anda bingung, Anda bisa gunakan mainjet dari Suzuki Satria 2K atau juga bisa menggunakan yang aftermarket seperti merek Daytona atau KTC. Lalu setelah itu, yang kedua, setelah Anda lakukan perubahan mainjet, Anda harus atur ulang setel udaranya. Cara mengatur ulang setel udara ini sangat mudah. Anda cukup di bagian karburator, Anda cukup putar setelan udaranya ke arah kiri sebanyak 3 kali, atau Anda bisa sesuaikan, tapi kurang lebih ya sekitar 3 kali itu. Lalu ketiga adalah tutup lubang air induction. Namun cara yang ketiga ini, menutup lubang air induction system ini, Anda lakukan jika Anda sudah mengganti knalpot dari motor ini dengan knalpot racing atau yang free for flow gitu. Baik Sobat YouTube, itu tadi sedikit spek serta gejala yang sering terjadi pada W175 dan cara mengatasinya. Sekarang kita coba impresi dari motor ini seperti apa. Motor ini cukup nyaman ya, tingginya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk Anda yang mungkin tingginya di bawah saya juga, kaki tetap nyampe ketika Anda berhenti di lampu merah. Anda tidak perlu jinjit karena motor ini tidak terlalu tinggi. Lalu selain itu, jika Anda tipe orang yang suka selap-selip pada kemacetan, motor ini cukup enak buat selap-selip karena ukurannya tidak terlalu besar. Dan motor ini cukup responsif karena kapasitas mesin yang 177 cc. Untuk pengereman, motor ini saya nilai cukup karena sudah menggunakan rem cakram dengan ukuran 220 mm pada bagian depan dan rem belakang menggunakan tromol. Untuk kopling masih terasa nyaman ya sekarang, mungkin karena usianya yang kurang lebih baru 1 tahun. Nggak tahu juga kalau udah agak tua nanti, karena terkadang motor kopling itu kalau udah agak tua, koplingnya suka susah dinetralin saat lampu merah. Jadi kalau lampu merah kadang kita pencet kopling aja, kadang pegel tangan. Tapi kalau sekarang yang saya rasakan untuk kopling cukup smooth. Pengereman oke, responsif juga oke. Baik Sobat YouTube, untuk ulasan kami tentang motor Kawasaki W175 Cafe Racer ini cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel YouTube kami untuk Anda yang belum. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram kami. Ya, ikuti akun IG kami di otomotif_IG. Sekali lagi, otomotif_IG. Baik Sobat YouTube, perlu kita sama-sama ketahui seluruh tayangan yang ada pada channel YouTube kami, Otomotif TV, adalah murni pendapat pribadi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan informasi. Jika Sobat YouTube punya pendapat yang berbeda, bisa dapat tuliskan komentar positif pada kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog kami selanjutnya.